Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, di channel ini kita akan berbagi ilmu yang insya Allah bermanfaat. Apa hukumnya bagi orang yang tak sholat Jumat tapi dia masih mengerjakan sholat zuhur seperti hari biasanya? Sahkah sholatnya? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan sholat Jumat salasa marratin tahawunan tanpa ada uzur syar'i, disengajanya, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Hukuman yang diberikan Allah, terkunci pintu hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Kenapa? Gara-gara menyepelekan sholat Jumat. Cepat-cepat datang besok hari Jumat, cepat datang. Ini saya tengok anak-anak muda di luar masjid sampai merokok. Kalian kenapa tak masuk? Masih ikut bahasa. La ilaha illallah. Tujuan sholat Jumat itu kan mendengar khutbah. Tujuan sholat Jumat itu mendengar khutbah, bukan cuma 2 rakaat itu. Cepat datang masuk ke dalam. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya selama khutbah tadi saya masuk di dalam, tak ada saya ngomong sepatah pun. Kenapa? Tidur. Begitu khotib, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Cepat kali katanya. Ini anak muda tak betul. Besok cepat datang, jam 12 sudah datang, buka Quran, baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, Allahu min nur, Allah berikan dia cahaya, pencerahan, the likeness ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Kenapa kita bisa menengok ada orang, ada bapak, ada ibu, ada tiang, bisa kita bedakan mana muda mana tua? Karena ada cahaya. Cahaya itulah yang diberikan Allah. Baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Apakah sholat kita sah apabila menjadi makmum dari imam yang kita sendiri ragu-ragu dengan imam tersebut? Pada saat sholat Jumat kita ketahui imam tersebut tertidur dan kemudian dia menjadi imam. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Kalau tertidurnya duduk, tak bergeser, tak bersandar, tak bertumpu, maaf cakap, pantatnya menempel ke lantai, maka wuduknya tak batal, walaupun air liurnya keluar. Tapi kalau dia sudah bersandar ke sini, maka batal wuduknya. Kalau nampak dia batal wuduknya, kita kasih tahu, Pak, Bapak batal wuduk, tak usah sholat begitu. Adapun dia tak mendengar khutbah Jumat, fala jum'atalah, tiada Jumat baginya. Tiada Jumat di situ maksudnya tak sempurna. Oleh sebab itu maka tengok duduknya bagaimana. Alhamdulillah Pak Ustaz, duduknya dari tadi tak bergeser, sah sholat Jumatnya. Bahwasanya seorang kalau tidur ternyata tidurnya tidak begitu pulas, ya, maka wudunya belum batal. Makanya disebutkan tidur itu bukan pembatal wudu, tapi mazinnatun lil hadas. Tidur itu adalah tempat yang sangat mungkin terjadi hadas kalau seorang sedang tidur. Karena orang kalau sudah tidur, dia buang angin, maka dia tidak sadar. Mendengkurnya seseorang tidak menunjukkan tidurnya pulas. Mendengkurnya seorang tidak menunjukkan tidurnya pulas. Para ulama mengatakan bagaimana ciri seorang tidurnya pulas? Kalau dia tidur kemudian dia pegang penanya jatuh, dia tidak sadar, itu berarti dia pulas. Atau dia sudah mimpi kemana-mana, ya, sudah mimpi pulang kampung, sudah sampai ya dibangunkan nggak bangun, itu berarti sudah pulas, berarti itu batal. Tapi kalau tidurnya belum pulas, baru diginikan langsung dia bangun, atau dengar suara sedikit dia terbangun, dia bisa bedakan lah. Istilah orang tidur ayam, itu berarti belum apa? Belum pulas. Seperti seorang tidur di mobil, dia menyadap kepalanya, terkadang dia ada orokannya, ada ngoroknya, tapi dia tahu dia tidak tidur pulas. Maka tidur seperti itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena tidurnya tidak pulas. Kalau dia buang angin, dia pasti sadar. Dia pasti apa? Sadar, ya. Karena saya pernah pengalaman, ya. Suatu hari saya naik mobil sama seorang ikhwan, dia nyetir, ya. Waktu itu kita jalan dari Jakarta sampai ke Gresik, ya. Di tengah perjalanan saya dengar suara ngorok. Saya lihat siapa yang ngorok, nggak ada yang ngorok. Tahu-tahu supir saya sedang ngorok. Masya Allah. Ini wali nih, sambil ngorok masih jalan. Saya bilang, enggak Ustaz. Tapi dia ngorok. Saya dengar sendiri. Memang ternyata ngorok itu bukan berarti dia harus tidur apa? Pulas. Seorang tahu diri. Kalau dia benar-benar tidur pulas, mimpi, benar-benar tidak sadar, sebaiknya dia wudu kembali. Tapi kalau tidurnya hanya ringan, ngorok-ngorok sedikit, tengah-tengah ngorok berhenti, tidur ayam, berarti wudunya belum batal. Dalilnya diantaranya hadis ini, dan juga diriwayatkan dari sahabat juga, mereka sempat tidur terdengar suara ngorok mereka, qomat, mereka langsung salat. Apalagi tidur seorang dalam kondisi duduk, tidak dalam kondisi berbaring, maka selama tidak pulas, maka tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau bertanya, apa hukumnya jika sholat Jumat datangnya pas udah mulai sholat dan tidak mendengarkan khutbah? Terima kasih. Sholat Jumat datangnya sudah sholat, sudah selesai khutbah. Yang pertama, Anda lelet. Anda itu lelet, pemalas. Saya sibuk, baik.
Kalau memang karena sibuk sekali ya jangan diulang lagi nanti ya. Berusahalah sholat Jumat. Nah, cuman pembahasannya sholat Jumatnya sah atau tidak. Jadi begini, bagi siapapun yang ingin mengikuti sholat jamaah, beda dengan jamaah Jumat. Kalau anda ingin sholat jamaah, sholat duhur, maka asalkan engkau sempat takbiratul ihram, sambung dengan imam, biarpun imamnya sebelum salam, anda takbiratul Allahu Akbar, lalu imam salam, sah sholat anda, sholat duhur. Tapi kalau sholat Jumat tidak. Kalau sholat Jumat anda harus mendapatkan 1 rakaat. Jadi begini, kalau imam ternyata sudah 1 rakaat, sudah berdiri lagi di rakaat yang kedua, kemudian anda ikut Allahu Akbar, anda sempat dapat 1 rukuk kan? Sama berarti anda dapat 1 rakaat. Kalau anda dapat 1 rakaat berarti nanti anda melanjutkan sholat Jumat. Tinggal nambah 1 lagi. Dan paling terakhirnya adalah waktu rukuk imam yang kedua, di rakaat yang kedua, waktu imam rukuk, anda Allahu Akbar, anda ikut rukuk, berarti anda sholat Jumat saat itu. Jumat anda sah. Jadi setelah anda rukuk, ibtidal sama imam, sujud lagi, assalamualaikum imam, anda tambah sekali. Tapi kalau imamnya sudah selesai rukuk yang kedua, setelah rukuk sudah berdiri imam, lalu anda Allahu Akbar, sholat jamaah anda sah. Tapi sholat jamaah anda sah, tapi setelah imam assalamualaikum, anda menyempurnakan 4 rakaat sholat duhur. Menyempurnakan sholat duhur. Tapi niatnya tetap Jumat. Maka ada guyonan. Ada sholat tanpa niat, ada niat tanpa sholat. Guyonan fikih. Ada sholat, padahal selama ini sholat kalau nggak pakai niat nggak sah kan? Ada sholat tanpa niat, ada niat tanpa sholat. Bagaimana? Ada niat tanpa sholat. Waktu itu, waktu imam sudah rukuk yang kedua, lalu berdiri imam i'tidal. Anda niatnya sholat Jumat, usolli fardhul Jumat, Allahu Akbar. Anda niat Jumat, tapi ternyata sholat anda duhur. Karena apa? Anda menemui imam sudah berdiri dari rukuk yang kedua. Berarti niat anda Jumat pun pada akhirnya anda sholat 4 rakaat sholat duhur. Berarti duhurnya anda nggak pakai niat duhur. Duhurnya nggak pakai niat duhur. Jumatnya nggak pakai sholat Jumat. Maka ini adalah seperti ya teka-teki. Apakah kiranya yang sholat tanpa niat dan niat tanpa sholat adalah anda yang melelet tadi, terlambat Jumatan. Imamnya sudah selesai rukuk, anda baru datang. Niatnya sholat Jumat, tapi anda tidak sholat Jumat. Anda sholat duhur, nggak pakai niat sholat duhur. Itu saja. Wallahu a'lam. Jadi hukum asalnya, selama dalam doa tersebut tidak ada penjelasan angkat tangan atau tidak, maka itu boleh angkat tangan. Kenapa? Karena hukum asal dalam doa, termasuk sebab terkabulkannya doa, itu adalah angkat tangan. Innallaha hayyun karim. Allah itu maha hidup lagi maha mulia. Yastahyi min abdihi, malu kepada hambanya. Idza rafa'a ilayhi yadayhi, apabila mengangkat kedua tangannya, ayaruddahuma sifron, lalu tangannya dikembalikan dalam keadaan hampa. Sehingga dalam masalah ini, untuk perkara-perkara seperti khutbah Jumat, maka tidak perlu mengangkat tangan. Demikian pula, meskipun tadi beda pendapat ya, karena ada ulama yang menganggap itu ada doa permintaan, karena di dalam doa khutbah itu juga kadang isinya permintaan. Sehingga bagi yang mau mengangkat monggo, yang tidak monggo, karena ini ranahnya ketika khutbah Jumat itu adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Saya tidak tahu di sini termasuk yang pada angkat tangan apa enggak. Nah, di sini angkat tangan apa enggak kalau Jumat? Angkat tangan. Ada yang enggak? Ada. Nah, mana yang enggak, mana yang ada yang angkat ini? Nah, biar saya tahu. Ya, jangan enggak angkat tangan. Enggak, ya. Jadi, enggak angkat tangan juga ada dalilnya. Kenapa? Karena ini termasuk zikir rutin hari Jumat itu. Yang mengangkat tangan karena menganggap di situ masalah, di situ ada masalah yang diminta. Nah, sehingga monggo. Kalau saya memilih yang tidak angkat tangan. Kalau khotib saya angkat tangan, pakai isyarat dengan sababah dengan jari. Tapi ketika saya sebagai makmum, mustami', saya memilih yang tidak angkat tangan. Tapi kalau angkat tangan, maka itu adalah bagian yang diperselisihkan oleh para ulama. Monggo, bisa angkat tangan atau tidak sesuai dengan kemantapannya masing-masing. Ya, sir. Kita lanjutkan. Sehingga di dalam perkara ini adalah sesuatu yang sifatnya luas dan tidak boleh kita mengingkari orang yang angkat tangan atau tidak angkat tangan. Karena ini perbedaan pendapat. Jadi jangan sampai ada orang yang angkat tangan lalu kita bilang, "Wih, bid'ah, turunin." Tidak boleh. Karena ini beda pendapat. Atau ada orang yang tidak angkat tangan, "Wih, sesat tuh, angkat tangan." Nah, tidak boleh pula. Karena ini adalah perkara perbedaan pendapat, bukan sesuatu yang harus dicegah.
tidak untuk dinahi mungkar, karena itu bukan kemungkaran. Ini perkara yang sesuatu yang sifatnya luas. Jadi sesuatu yang sifatnya ada kelapangan di sini. Bismillah. Bagaimana hukumnya Ustaz mengenai orang yang keluar untuk berwudu karena ketiduran pada saat khutbah Jumat? Apakah dia telah melakukan hal-hal yang sia dan tidak mendapatkan keutamaan ibadah sholat Jumat? Baik. Ini pertanyaan peserta di sini juga ya, cuman tertulis ya. Ya memang harus dibagi-bagi pertanyaannya. Ya. Tapi jangan baca pertanyaan atau jangan ada yang berdiri kasih pertanyaan dari orang lain di luar sini. Sebab yang di sini lebih berhak untuk bertanya yang hadir. Baik. Kita sepakat ya aturannya. Jadi untuk ini pertanyaan yang ditanyakan terakhir itu sebenarnya harus dilihat dulu tidurnya itu kayak gimana. Ya kalau misalnya khatibnya baru khutbah terus dia khusus dikit gitu, ya cuman 1 menit dalam keadaan duduk, ya itu tidak membatalkan wudhu. Tidak perlu dia keluar, malah tidak boleh dia keluar hari Jumat. Sebab kalau dia keluar banyak masalahnya. Satu, dia pasti langkai orang. Dan itu ada larangan takhattir riqab di hari Jumat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Satu. Terus yang kedua, itu masalah gerakan tadi yang disinggung oleh. Itu kan bergerak tanpa keperluan namanya. Iya. Bergerak tanpa keperluan. Tapi kalau dia tidur misalnya dari awal khutbah jam 12. Ya, tiba-tiba dia bangun sudah jam 12.30. Ya. Ya, ini memang tidur siang ya. Nah, ini memang itu betul ada silang pendapat di kalangan ulama. Kalau di mazhab Syafi'i kan sebenarnya itu nggak apa-apa kalau mazhab Syafi'i. Sepanjang dia duduk kalau bukan posisi tidur kata mereka. Tapi yang benarnya itu ukurannya adalah pulas atau tidaknya itu menjadi ukuran. Iya. Karena Nabi itu pernah sengaja terlambat keluar sholat Isya. Diakhirkan sholat Isya sampai hampir setengah malam, pertengahan malam. Terus sahabat di Sahih Muslim itu dikatakan mereka menunggu sholat itu sampai dagunya menempel di dadanya. Iya. Saya mau tanya itu tidur atau tidak? Tidur. Itu berat atau ringan? Berat itu kalau sudah sampai dagu di dada itu sudah berat. Tapi bersama dengan itu dikatakan mereka berdiri tidak ada yang berwudu. Nah, itu kata para ulama kalau tidurnya apa? Berat memang, dia posisinya duduk, tapi tidak terlalu lama. Jadi itu tidur bangun gitu, tidur bangun. Nah, itu nggak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi kalau terlalu lama, nah itu memang ada hadits. Salah satu pembatal wudu itu adalah tidur. Tapi maksudnya tidur yang apa? Tidur yang lama. Jadi itu ukurannya. Kalau memang tidurnya lama, ya memang harus keluar berwudu, batal wudunya. Kalau dia tidak berwudu nanti tidak syah sholat Jumatnya. Ya, tidak syah sholat Jumatnya. Jadi itu rinciannya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share kalau kamu merasa konten ini bermanfaat. Jangan juga lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.